Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Widya Lestari, NIM 232240142, dosen pengampu Bapak Ageng Zakwan Tuba MPD. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas materi peran serta warga negara dalam penegakan hukum. Yang pertama, tujuan penegakan hukum. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum. Yang ketiga, proses penegakan hukum. Yang keempat, kontribusi masyarakat dalam proses penegakan hukum yang efektif. Dan yang terakhir, resolusi penegakan hukum. Yuk simak video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. A. Tujuan penegakan hukum. 1. Memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat. 2. Memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. 3. Mewujudkan keadilan berdasarkan konsep hukum. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 1. Sumber daya manusia adalah kualitas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangat mempengaruhi penegakan hukum. Jika aparat tidak profesional atau tidak jujur, hukum sulit ditegakkan. Contohnya, penegakan hukum yang lemah karena adanya korupsi di kalangan aparat penegak hukum. 2. Kesadaran hukum masyarakat adalah tingkat kesadaran hukum warga negara juga mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat yang kurang sadar hukum cenderung mengabaikan aturan yang ada. Contohnya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan. 3. Fasilitas dan infrastruktur adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung sistem hukum, seperti pengadilan yang efisien dan sistem informasi yang baik. Contohnya, pengadilan yang kekurangan fasilitas sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses peradilan. C. Proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata dan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum. D. Kontribusi masyarakat dalam proses penegakan hukum yang efektif. 1. Patuhi hukum, taati aturan lalu lintas, ini dasar penegakan hukum. Contohnya, berhenti saat lampu merah, menggunakan helm saat berkendara. 2. Lapor kriminal, laporkan tindakan kejahatan di sekitar. Contohnya, melaporkan kegiatan pencurian atau kekerasan kepada pihak berwajib. 3. Awasi proses hukum, pantau jalannya penyelidikan dan pengadilan. Contohnya, mengikuti pemberitaan kasus korupsi di media massa. 4. Pendidikan hukum, tingkatkan kesadaran hukum masyarakat. Contohnya, mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba atau kekerasan dalam rumah tangga. 5. Dukung aparat, bantu dan hargai kinerja penegak hukum. Contohnya, memberikan informasi yang valid kepada polisi saat penyelidikan. 6. Partisipasi kebijakan, ikut serta dalam pembuatan aturan hukum. Contohnya, memberikan masukan dalam musyawarah rencana pembangunan desa. 7. Junjung tinggi moral, terapkan nilai moral dan etika dalam berkehidupan bermasyarakat. Contohnya, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Intinya, masyarakat harus aktif dan sadar hukum agar penegakan hukum berjalan baik. E. Resolusi penegakan hukum. 1. Meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan dan penyuluhan. 2. Menghormati dan mematuhi hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. 3. Berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan pelanggaran hukum dan mengikuti proses peradilan. 4. Mendukung kebijakan hukum yang adil dengan memberikan masukan atau ikut serta dalam diskusi publik. 5. Mendorong reformasi hukum jika ditemukan ketidakadilan atau ketidaksempurnaan dalam sistem hukum. Jadi kesimpulan materinya adalah peran serta warga negara dalam menegakkan hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Warga negara dapat berkontribusi melalui pemahaman dan penghormatan terhadap hukum, partisipasi dalam pengawasan, serta
telah mendukung kebijakan dan reformasi hukum yang adil. Dengan peran aktif ini, hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan menciptakan keadilan bagi semua.